Membedah bisnis paprika rasanya kurang afdol bila tidak meninjau Dewa Family. Pasalnya, Gapoktan itu merupakan pionir penanaman paprika di Cisarua, Bandung Barat. Hampir setengah produksi paprika Cisarua dihasilkan dari Gapoktan ini. Ya, Cisarua kecamatan yang kini menjadi salah satu sentra terbesar penghasil paprika di Indonesia. Menariknya, kelompok ini tidak hanya membidik pasar lokal, namun juga mampu memenuhi pasar ekspor melalui perantara supplier. Adalah Singapura yang menjadi pasar tujuan ekspor dari Dewa Family. Sedangkan untuk pasar domestik, Dewa Family mensuplai paprika ke pasar modern dan resto-resto di Jabodetabek serta Bandung. Termasuk juga mengirim ke restoran cepat saji seperti Hoka Hoka Bento dan Pizza Hut. Deden membagi tips cara merawat tanaman paprika agar hasil panennya berkualitas. Kita sih bertani mulai tahun 97. Itu dari awalnya tanam sekitar 1000 meter persegi. Ya sekarang sih udah dari 97 sampai 2016 sekarang ya. Kita sudah punya lahan sekitar 25 GH. Dengan jumlah tanaman sekitar 100.000 pohon. Dengan luas lahan 2,5 hektar. Tanaman yang lain cuman sedikit sih, tomat cherry. Itu baru sedikit, tapi kalau kedepannya mungkin kalau pasarnya udah mulai banyak lagi kayak paprika bisa lebih banyak lagi. Sekarang baru tanam 3 GH dengan hasil produksi sehari 1 kintal. Iya. Kalau di sini sih saya tanam Chang sama Edison. Sama Edison ya? Yang Edison yang mana Pak? Yang Edison ini yang pendek, nah, yang Edison yang itu Chang yang agak tinggi. Kalau GH yang lain sama? GH yang lain ada sama juga, ada Edison, ada Chang, cuman ada oren tadi kan, ada oren, ada tabor, terus yang kuningnya ada Sunny. Itu kita tanam empat warna dengan varietas yang berbeda-beda. Kalau perawatan sih kita nggak terlalu, itu sih paling di pewilan ini nih. Kita dari awal harus ada pembuangan tunas-tunas ini mesti dibuang. Nah ini per hari itu mesti mungkin setiap hari ini ada pekerjaan ini untuk membuang pewilan kayak tunas-tunas yang kecil-kecil ini biar tidak kayak kayak ceringin lah gitu, jabrik gitu kalau bahasa Sundanya. Nah ini terus pembuangan buah-buah yang udah nggak akan besar gitu ya. Kayak gini kan udah warnanya juga udah hijau gitu. Nah kayak kuning gitu kan ini mesti dibuang. Harus dibuang karena kalau disimpan di sana bisa nyerap juga makanan. Jadi yang nanti ke yang bagus bisa jadi kurang bagus gitu. Besar nantinya ya. Kayak yang itu tuh juga ada satu tuh yang harusnya ya 1, 2, yang ketiga itu jelek tuh mestinya dibuang. Nah ini tapi belum kekerjakan. Itu cara perawatannya. Terus ada juga penyemprotan juga ada. Biasanya penyemprotan sih seminggu sekali. Kalau kendala sih, kalau penanaman kendali di hama, itu ada hama trip yang merusak ke buah. Kayak gini nih ya, bisa sini sebentar. Nih, ini nih, rusaknya paprika ini bisa jadi kualitas yang tadinya bisa ke ekspor atau bisa buat ke Carrefour atau ke Hero gitu. Jadi nggak bisa, karena diisep di bunganya sama trip. Nah, ini yang paling kendala di paprika ini. Ya kalau sebelum sih dulu juga sampai ke ada yang ngedrop di 25%. 25%. Yang kepakainya ke ekspor, malah 75% kita susah jual. Susah jual. Karena kan memang Disengan hama trip itu kan jadi buah-buahnya kayak gini. Gitu. Di tahun ini mudah-mudahan jadi 75% untuk ke ekspor gitu. Karena kita susah sih kalau di lokal, kalau misalkan 100% buat ekspor kita udah nyantai aja, tinggal kirim aja barang. Ini yang kita susah jual yang ininya. Kalau lebih banyak yang buat di lokal susah jual. Karena kalau di lokal kan pasar persaingan di lokal itu sangat banyak petani-petani di sini. Iya, yang udah tadi saya bilang kan yang 50% kita buat ke ekspor ke Singapura. Tapi belum langsung Dewa Family langsung ekspor, kita masih lewat PT Alamanda karena masih kendala lah di produksi juga belum terlalu banyak. Terus 50%-nya buat pasar lokal, buat ke Bento, buat ke Pizza Hut gitu. Terus yang di Lembangnya juga buat ke Kenpam sama Amazi. Kalau yang buat ekspor itu sih nggak terlalu ribet juga, yang penting jangan ada trip gitu kan. Bentuknya mulus, terus nggak ada trip, warna full. Misalkan kalau warna yang merah harus full 100%, kalau kuning juga full 100% gitu. Kalau kisaran di antara 5 sampai 6 lah 1 kilo itu udah kepakai buat ekspor. Besarnya nggak terlalu besar, misalkan harus 2 biji per kilo enggak gitu.
5 sampai 6 buah per kilo udah kepakai. Yang penting mulus. Jangan sampai kayak gini-gini nih udah nggak bisa kepakai. Oh gitu. Kita kan di sini namanya juga Dewa Pamili. Gitu. Ya intinya asalnya kita kelompok keluarga aja. Tapi tidak nutup untuk orang lain juga masuk. Tapi karena awalnya Dewa Pamili terus aja biarpun udah orang lain masuk tetap Dewa Pamili gitu. Itu yang udah masuk kelompok Dewa Pamili barangnya ditampung semua. Kita jual ke ekspor ke Hero ke pizza sama ke Beto ya kemana-mana ke setiap pasar. Kalau yang nggak gabung itu ya nggak kita tampung. Dia jual sendiri-sendiri aja. Gitu. Yang udah masuk ke anggota aja. Hanya untuk anggota yang sudah masuk. Yang udah masuk dengan ketentuan kan biasanya kalau si petani itu kadang kalau lagi mahal dijual keluar, kalau lagi murah dibawa ke gudang. Nah itu yang tidak komitmen kayak gitu kita keluarin aja. Karena kan kalau misalkan kita enak dia dong, kalau lagi mahal dijual sendiri, kalau lagi murah masuk ke gudang. Ya kalau kita kan ngeh gitu untuk ngeluarin barang yang lagi murah gitu. Kalau lagi mahal misalkan lagi 40.000, enak dijual sendiri. Pas lagi 10.000 bawa ke gudang gitu. Kalau nggak komitmen begitu kan kita yang kerepotan. Ini mesti harga berapapun, mau harga 2.000 mau 40.000 masuk ke gudang. Kita usahain dijual dan kita harga standar, nanti akhirnya kan per minggu mengecek harga dijual ke sini 40 ke 20, nanti jatuhnya harga berapa per minggu baru dapat harga. Kalau ke Dewa Pamili sih kita kan anggota itu sekitar ada 50 orang gitu. Terus yang supply sih 50%-nya punya petani, masuk semua ke gudang, yang 50% punya saya sendiri. Jadi ya antara dari 100-200 ribu pohon itu, yang 100 ribu punya saya sendiri, yang 100 ribu punya anggota. Jadi yang 100 ribu mesti masuk semua ke gudang.